Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang akar-akar pada persamaan kuadrat, di mana kita akan menentukan salah satu variabel yang belum diketahui ya, atau unsur yang belum diketahui pada bentuk persamaan kuadrat, di mana jika sifat akar-akarnya diketahui. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Nanti kita bahas 2 soal. Ini ada ya, persamaan 2x kuadrat dikurangi 2 kali P dikurangi 4 gitu ya. Kemudian plus P, berarti dikurangi 2P min 4X ditambah P sama dengan 0, dimana akan diperoleh akar-akar real berbeda. Nah, tentukan nilai P-nya gitu ya. Oke, di sini tujuan kita adalah menentukan nilai P ini ya, yang belum diketahui, dengan syarat apa? Akar-akarnya real berbeda. Oke, sekarang ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu. Itu bisa diubah menjadi ini 2x kuadrat dikurangi berapa? Ya, 2p dikurangi 4. Gini ya. Maaf, 2 kali 4 berarti 8 ya. Ini 8 x ditambah p itu sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini maka diperoleh a gini ya. A sama dengan apa? 2, B-nya berapa? B-nya sama dengan minus 2P dikurangi 8. Oke, kemudian C-nya sama dengan P. Oke ya. Nah, jika kita punya bentuk persamaan kuadrat ini ya, AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, gini ya, dengan syarat apa? Akarnya real berbeda, gitu. Maka bisa dicari nilainya itu jika apa? D lebih besar sama dengan 0, atau apa? B kuadrat minus 4AC lebih besar dari 0. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan masukkan ini A, B, C ke dalam pertidasamaan ini. B kuadrat, berarti ini kita ganti aja langsung minus 2P dikurangi 8 kuadrat ini ya, dikurangi 4, A nya 2, C nya P, itu lebih dari 0. Nah, ini minus bisa menjadi positif ya, karena dikuadratkan, sehingga menjadi apa? 2P dikurangi 8 kuadrat, ini 8P lebih dari 0. Nah, sekarang ini kita jabarkan. 2P kuadrat menjadi 4P kuadrat. 2 kali 8, 2 kali minus 8 kali 2 berapa? Ya, minus berapa? 32 ya. Iya, 32P minus 8 dikuadratkan, itu plus 64 dikurangi 8P lebih dari 0. Oke, gitu. Kita sederhanakan lagi ya. Ini menjadi 4P kuadrat minus 32 minus 8. Ya, minus 40P ditambah 64 lebih dari 0. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita sederhanakan dulu ya. Ini punya 4P kuadrat dikurangi 40P ditambah 64 lebih dari 0. Kita bagi 4 semua ya. Nah, kalau kita bagi 4 semua itu menjadi P kuadrat dikurangi 10P ditambah berapa? 16 lebih dari 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Kita faktorkan berapa bilangan ya? Jika dikalikan hasilnya 16 dijumlah minus 8. Yaitu minus 2 dan minus 8 ya. Oke, sekarang ini P batasannya sama dengan 0, P sama dengan 8. Ketika P nya sama dengan 0 ya, hasil kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita buat pada garis bilangan P sama dengan 2 dan P sama dengan 8. Kita cek nilai positif negatifnya ya. Ketika P sama dengan 0, kita masukkan ke sini ya. P sama dengan 0, kalau kita masukkan ke sini hasilnya 16. Berarti hasilnya positif.
Oke. Nah, kalau 0 kan di sini berarti kita masukkan positif. Kalau P-nya sama dengan berapa? Misalkan 6, kita masukkan ke sini, hasilnya adalah negatif, gitu ya. Begitu juga di sini. P sama dengan 10 misalkan, berarti hasilnya akan positif. Nah, karena batasannya adalah lebih dari 0, berarti kita pilih yang positif. Nah, disinilah hasil batasan nilai P agar akar-akarnya adalah real berbeda. Nah, jadi solusinya adalah P kurang dari 2 atau P lebih dari 8. Oke ya, begitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang nomor 2. Perhatikan pada soal nomor 2 ada 3x kuadrat ditambah k minus 2x dikurangi k plus 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar real berbeda. Tentukan nilai k-nya gitu ya, tujuannya itu ya. Oke, seperti tadi syarat real berbeda itu apa? D lebih besar 0 atau B kuadrat min 4AC gini ya, lebih dari 0 gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu A, B, C nya pada soal itu ya. A itu sama dengan 3, kemudian B sama dengan K minus 2, C nya berapa? Hati-hati, di sini C nya ini ya, minus K plus 2. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan ke bentuk ini, B kuadrat min 4AC nya. B nya berarti K minus 2 kuadrat nih ya, dikurangi 4, A nya 3, C nya adalah minus K plus 2, harus lebih dari 0. Oke ya. Sekarang ini kita jabarkan, K kuadrat dikurangi 4K ditambah 4 gini ya, dikurangi, hati-hati di sini ada 12 dikurangi, dikalikan minus K plus 2 lebih dari 0. K kuadrat minus 4K ditambah 4 gini ya, minus 12 dikali minus K berarti plus 12K. Oke. Minus 12 dikalikan 2 minus 24 lebih dari 0, sehingga menjadi K kuadrat, hati-hati di sini yang K ada minus 4 sama 12 menjadi plus 8K gitu ya. 4 dikurangi minus 24 menjadi minus 20 lebih dari 0. Sekarang kita faktorkan untuk mengisi bilangan ini. Jika dikalikan minus 20 dijumlah 8 berapa? Ya, 10 dan minus 2 ya. Oke, di sini K plus 10, K minus 2. Nah, pembuat nolnya itu ketika apa? K sama dengan minus 10. Di sini K sama dengan 2. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian ini ya, batasan nilai K, kita buat garis bilangan dulu. Pembuat nolnya ketika K sama dengan minus 10, kemudian di sini K-nya 2. Coba kita cek, kalau K-nya kita masukkan 0 ke sini ya. Kalau K-nya kita ganti 0, maka hasilnya adalah minus 20 atau bertanda negatif ya, minus 20. Oke, kalau K-nya 0 berarti bertanda minus. Berarti kita taruh sini karena nolnya di sini ya. Kemudian kalau kita masukkan misalnya minus 20 gini ya, nanti hasilnya akan positif. Begitu juga ketika K-nya kita ganti dengan 5 misalkan di sini ya. Nah, pasti hasilnya akan positif. Nah, karena yang kita cari adalah lebih dari 0 atau tanda positif ya, bilangan positif, berarti kita kasih tanda yang bertanda positif. Nah, jadi batasan K agar dia mempunyai akar real berbeda, maka K itu kurang dari minus 10 atau K lebih dari 2. Oke ya, begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.